pertanyaan yang pertama itu jelaskan urgensi mempelajari ilmu sumber belajar PAI berbasis multimedia. Kita ketahui bahwasanya kita kenapa wajib mempelajari ilmu pendidikan agama Islam, karena untuk meningkatkan atau menjelaskan fitrah manusia atau keunggulan-keunggulan manusia seperti itu. Kita tidak boleh minder menjadi manusia. Kok minder menjadi manusia bagaimana? Maka dari itu kita kenapa mempelajari ilmu pendidikan agama Islam, untuk mengangkat ghirah atau mengangkat fitrah manusia. Tetapi di sini ada sumber belajar PAI berbasis multimedia. Dengan cara apa kita mengangkat atau mengkaji fitrah manusia? Dengan apa? Dengan cara yang modern. Dengan cara yang modern seperti apa? Boleh kita sekarang membuat video, kemudian di-upload di YouTube, kemudian di-share kepada banyak orang, dilakukan oleh dengan Word, mungkin dengan PPT dan lain sebagainya. Itu kan menjadi kemajuan, salah satu kemajuan pendidikan agama Islam di era modern. Itu merupakan urgensi kenapa kita mempelajari ilmu sumber belajar PAI berbasis multimedia. Kita mempelajari agama Islam tetapi dengan cara yang modern. Dengan apa? Ya dengan apa yang kita pelajari dalam mata kuliah tersebut. Apa yang pernah saya pelajari yaitu dengan cara kita membuat PPT tetapi berisi tentang materi keislaman. Contoh seperti rukun wudhu, rukun Islam, rukun iman dan lain sebagainya. Di situ kita bisa mempelajari atau urgensi mempelajari ilmu pendidikan Islam berbasis multimedia. Jenis psikologi yang menjadi urgensi dalam pembelajaran materi sumber belajar PAI yaitu teori yang pertama atau yang paling utama, yaitu teori behavioristik. Di mana teori behavioristik adalah suatu teori yang dimana itu melihat dari perubahan tingkah laku yang itu disebabkan oleh lingkungan. Dengan mata kuliah urgensi pembelajaran PAI ini, kita menjadi berubah tingkah laku kita. Contoh utama, kita menjadi lebih berpandangan lebih luas. Karena apa? Kita mengetahui banyak informasi. Dengan sumber belajar itu tadi, berbasis multimedia itu tadi, kita menjadi pemikirannya lebih luas, kita menjadi lebih aktif, kita menjadi lebih berani untuk speaking, kita lebih mendapatkan informasi yang lebih luas, sehingga kita mampu mendapatkan ilmu yang banyak. Dengan apa? Dengan itu tadi, teori behavioristik ini, yaitu perubahan tingkah laku yang itu sifatnya dari lingkungan sekitar. Tetapi ini masuk ke dalam multimedia sehingga kita mempunyai banyak jangkauan, kita mempunyai banyak relasi yang itu sifatnya kontemporer dan itu mendunia. Sehingga di sini kita perlu ketahui bahwasanya mempelajari teori-teori psikologi itu sangat penting, khususnya dalam materi pembelajaran PAI berbasis multimedia ini. Yang selanjutnya itu aplikasi untuk pembelajaran. 3 aplikasi untuk pembelajaran sumber belajar PAI berbasis multimedia, kemudian disertakan keunggulan dan kelemahannya. Saya mengambil yang pertama yaitu Canva. Canva itu di situ kita bisa mengedit apapun yang itu sifatnya gambar, kemudian PPT juga bisa dilakukan di situ. Canva. Yang pertama Canva. Keunggulannya itu kita dapat mengakses apapun di situ, seperti gambar. Bisa juga memasukkan video di situ seperti PPT pada umumnya. Kemudian kita bisa membuat materi-materi yang menarik di dalam Canva tersebut. Kemudian kelemahan dari Canva yaitu berbayar. Untuk kita membuat pekerjaan yang lebih baik di Canva itu kekurangannya itu berbayar. Kemudian memang untuk sistem pembayaran di Canva itu agak lumayan mahal, dan itu membuat kita menjadi wah nanti dululah seperti itu. Alhasil kita
eh, apa namanya, menggunakan Canva seadanya, dengan hasil ya seadanya, normal. Yang kedua yaitu CapCut, atau kita sering sebut Capcut, seperti itu. Keunggulannya, kita bisa mengedit video di dalam uh, di dalam video tersebut. Kita bisa seperti membuat video, kemudian mengedit video, dan lain sebagainya. Kelemahannya di dalam CapCut atau Canva, di dalam CapCut atau Capcut itu uh, tidak memiliki banyak fitur. Fiturnya itu masih fitur-fitur yang utama, seperti memotong video, kemudian membagi video, menyalin video, menambahkan musik, dan tetapi tidak mempunyai banyak fitur yang unggul, seperti transisi dan lain sebagainya, atau intinya yang tidak ada dalam aplikasi yang itu namanya berbayar. Di dalam CapCut, kelemahannya tidak mempunyai banyak fitur. Yang selanjutnya yaitu Google Classroom. Google Classroom ini keunggulannya, kita dapat yang ketiga yaitu Brainly. Keunggulannya, kita dapat menemukan jawaban yang kita tidak tahu dengan cara mudah. Dengan kita mengetik apa pertanyaannya, kemudian di dalam Brainly itu muncul semua jawaban. Kelemahannya, siswa menjadi malas untuk mencari ilmu, karena semua jawaban sudah ada di dalam Brainly. Itulah 3 aplikasi. Yang pertama Canva, kedua CapCut, yang ketiga yaitu Brainly. Sudah menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan sendiri. Ya, di dalam Canva sendiri, saya pribadi telah membuat yang namanya thumbnail. Dalam pembuatan video pada waktu itu, pengumpulan tugas video di dalam YouTube, kita dapat membuat thumbnail di situ. Kita bisa membuat thumbnail dengan yang seperti Islamik. Di situ kita bisa menulis Arab, di situ kita bisa menggunakan font Arab. Di situ sangat banyak di dalam Canva. Itu membuat thumbnail, kemudian membuat PPT, misal PPT rukun iman, rukun Islam, dan sebagainya, banyak bisa di situ. Kemudian memasukkan video di dalam Canva juga bisa. Yang selanjutnya CapCut. Di dalam CapCut, yang kita orientasikan ke dalam sumber belajar PAI ini, yaitu membuat video, seperti misal perkenalan, kemudian pembelajaran, seperti yang saya sekarang lakukan, itu menjawab pertanyaan atau menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Ini menjadi salah satu yang kita dapatkan di dalam CapCut ini. Itu menjawab atau menjawab pertanyaan di dalam video, melalui video. Kemudian yang terakhir itu Brainly. Di dalam Brainly kita dapat menemukan banyak hal yang itu sifatnya keislaman atau sifatnya apapun itu. Kemudian di dalam Brainly ini kita bisa mendapatkan jawaban yang itu sifatnya menyeluruh, seperti itu. Di situ kita bisa menemukan jawaban apapun yang itu sifatnya bersumber belajar PAI.